Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setiap kegiatan kita harus diawali dengan bismillah, guys. Sebagai kewajiban umat Islam, guys, biar berkah dan selalu berterima kasih kepada Allah, guys, atas kesehatan dan rezekinya, guys. Lagi-lagi ini saya mau ngambil tema, ternyata kalau udah ada waktunya gitu, guys, yang membeli rumput, saya bisa mengerjakan orang sebanyak 5 orang, guys, pekerja. Alhamdulillah nih, guys, pencapaian, guys. Soalnya jadi di kampung saya itu, guys, di Desa Linggar ya, Kecamatan Ceke, Kabupaten Bandung. Kalau bertani itu atau berkebun kebanyakan teh sampai jeung hui, guys. Tidak ada yang memelihara domba. Padahal tempatnya waduh sangat melimpah akan rumput, guys. Tetapi pikirannya mungkin ya, yang namanya orang kan wawasan berbeda-beda. Kalau kita mengacunya ke ternak, karena ternak banyak sekali variatifnya, guys. Di samping kita menunggu anakan juga bisa breeding, bisa fattening juga, ngagedekeun, guys. Jadi saya sistemnya kalau nabung uang ya harus beli domba jantan, begitu aja. Jadi kalau ada uang lebih saya beliin domba jantan atau ya diolah lah gitu, guys. Nah, untuk hal-hal ini untuk awal-awal sih, orang lain kalau melihat saya nanam rumput, guys, ya disebutnya teh bukan menyepelekan, merenan dia berpikirnya ke untuk apalah menanam kayak gitu, merenan lebih baik sampe aja dan hui gitu, guys. Nah, ternyata setelah berjalannya waktu kan saya punya tujuan, guys, yaitu bank pakan. Jadi sampai sekarang bisa dikatakan saya itu junior, guys, bukan senior. Kalau senior itu kan udah 5 tahun ke atas, itu yang namanya ternak. 9 tahun 10 tahun itu baru senior. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol sebentar biar rame ini, guys. Mangana keredamel mangana. Alhamdulillah. Terus sabar hari damel ngababat jukut. Oh, ngababut jukut teh tos aya 3 kali mah. 3 kali, guys. Nah, Di lumayan. daerah Mandalawangi. Di Mandalawangi. Belakang 330. Waduh, belakang 330. Iya, Kang Aminnya. Para raider. Ayo ngiring-ngiringan. Kang Amin asli tadi Garutnya. Asli di Garut. Alhamdulillah, guys. Jadi setelah saya ternak dan menanam rumputnya lah di desa teh bisa naon teh namina teh bisa membuka perekonomian gitulah untuk yang lain gitu, menyerap pekerjaan meskipun sehari 2 hari juga lumayan. Kalau saya tahap belajarnya aja udah 2 tahun lebih lah, ke 3 tahun nih, guys. Tapi kan udah bisa membuktikan diri, bisa ngukut sampai 20 ekor. Nah, kalau 20 ekor itu kalau secara garis besarnya ngambil rumput itu udah hampir 4 karung 1 hari, guys. Nah, itu udah berat, guys. Tapi karena kita punya bank pakan ya nggak berat. Karena apa? Kan saya 1 kali ngarit dimasukin ke ini, guys, ke tong itu dibuat silase. Jadi sampai sekarang juga saya kalau ngasih pakan ya buka tong, keluarin. Nanti kalau udah habis kita ngarit lagi. Cuman seminggu 2 kali atau gimana lah. Jadi nggak tiap hari ngaritnya, guys. Alhamdulillah berjalan, meskipun ya dalam perjalanan kematian ngalamin juga, guys. Saya kematian banyak waktu awal-awal. Sekarang udah dapat ritmenya, nggak ada kematian, guys. Alhamdulillah. Ini, guys, jadi alhamdulillahnya itu sekarang itu ada order bibit rumput itu ya.
kemarin teh ada yang pesen, tapi sampai overload saya, alias tidak nanti. Awalnya kan saya kerjanya 2 orang dulu gas, ternyata tidak dapat terkejar kan saking banyaknya atuh gas. Jadi satu karung yang isi 100 kilo itu sampai 20 karung gas, ke Surabaya, ke Kalimantan, ada lagi tuh yang pesen ke Riau, kemana lah pokoknya. Alhamdulillah sekarang udah beres, udah istirahat 1 hari kemarin, cuman langsung sakit sayanya, kena batuk. Ya mungkin batuk ini, panas tiris ini bukan karena kegiatan itu, mungkin ya iklim aja mungkin ya guys. Tapi sampai sekarang lumayan batuk. Begitu guys. Jadi tema kita sekarang itu ya awalnya disepelekan kan kita bisa membuktikan diri guys, bahwa beternak domba banyak variatifnya. Sekarang saya bisa punya yang bekerja meskipun harian guys ya, tapi kan pencapaian prestasi ini, pekerja sampai 6 guys ya. Bah Amai, terus Kang Engkur, Mang Hana, terus Kang Amin, saya sendiri juga ikut kerja, kemudian Kang Ujang, udah 6 guys. Terus siapa lagi ya? Ya udah 6 orang. Kalau bisa mempekerjakan 6 orang itu selama 3 hari berturut-turut lebih, bahkan guys 4 hari, itu ya prestasi lah kalau menurut saya, soalnya bisa membuka lapangan pekerjaan guys. Nah itu kekuatan ekonomi desa seperti itu guys. Jadi kalau ekonomi mikro mah guys, ya ini masih batas wawasan sedikit, bahwa memang kita perusahaan kecil ya, perusahaan disebut nanti UMKM, usaha menengah, kecil menengah teh guys. Tetapi kalau pelakunya banyak, itu akan menyerap atau mengurangi kemiskinan atau mengurangi pengangguran guys. Soalnya meskipun kecil, kalau banyak mah berusaha tetap aja guys menjadi kuat guys. Contoh-contoh ekonomi kecil itu ya seperti tukang bajigur, tukang baso, tukang basreng kayak gitu guys. Ya itu perorangan memang, tapi dapat menyerap tenaga kerja guys. Di antaranya ya dia kan nanti belanja guys, belanja hasil bumi. Nah jadi otomatis keserap para petani, dibeli misalkan apa itu bahan bakunya seperti singkong misalkan guys, atau yang lainnya lah. Jadi kalau berduyun-duyun atau kalau nyalamun ditikal-tikal, maka kan menjadi keadaan ekonomi di suatu daerah itu akan kuat guys. Ya seperti itulah. Beda sama misalkan kalau ada perusahaan besar guys datang ke sini menyerap tenaga kerja. Nah sementara keuntungannya kan dibawa ke luar negeri guys kalau perusahaan besar. Iya kalau misalkan perusahaan Cina kayak gitu, buka cabang di Urang, kita kerja, keuntungannya itu ke luar negeri guys. Jadi yang memakmurkannya memakmurkan negara luar gitu. Nah seperti itu guys. Ya kembali lagi nih ke laptop nih. Alhamdulillah nih guys, saya itu melak itu udah 2 tahun ke belakang ya, rumput. Dan di tempat saya itu macam-macamnya seperti ini guys, seperti kita biar tahulah semua, biar nanti kalau mau main, mau nyari-nyari bibit rumput ya bisa lah di tempat saya itu, sharing-sharingnya. Yang pertama odot ya guys, odot primadona saya, kedua kemudian pacong sama primadona alias sudah banyak, Gama Umami,
red napir, biograss ada 2 gas, biopitas sama biograss. Kemudian janjibar, gamal, daun gamal gas, indigo pera, kaliandra, trikantera, selong atau lantorogung. Kemudian apalagi ya, red napir udah ya, siteria, bombaka, Guatemala. Ya pokoknya lumayan komplit lah guys. Kaliandra juga ada 2 guys, kaliandra merah, kaliandra putih. Cuman yang bagus mah kaliandra merah guys. Nah kemarin itu kita ngirim sampai overload gas, sampai pekerjanya 6 orang. Nah itu kan sudah pencapaian yang bagus ya guys. Bukan memuji diri sendiri, melainkan sebagai ide nanti ya, biar peternak lain juga melihat gitu ya. Ternyata kalau diolah, pekerjaan itu kalau diolah ya akhirnya kita bisa juga gitulah, seperti petani-petani lain. Meskipun konsep saya bukan bertani, konsep saya beternak guys, tetapi kelihatannya seperti bertani. Saya bercocok tanam rumput, tapi diselingi juga guys. Saya itu diselingi sama pepaya, kemudian nangka gede, ada juga belimbing, ada 2 tanam buah yang ya saya tunggu aja hasilnya. Kemudian ada tanam jengkol juga, pete gitu guys, sambil tumbuh, biasa tumbuh. Sudah 1 meter lebih ya, nunggu aja guys. Cuma nunggunya ya sambil gitu. Mungkin kedepannya nanti mau saya setek juga, dibuatin bibit, diposting kayaknya mudah-mudahan ada yang beli gitu guys. Ya seperti itu dari Arjeta Farm nih, kegiatannya seperti itu. Pencapaian sampai saat ini guys, kalau dalam penjualan bibit alhamdulillah sudah lumayan dapat menghidupi perekonomian guys. Saya setiap hari kalau belanja istri ya dapatnya dari bibit-bibit itu guys, karena jualnya kan di Shopee guys. Kalau di Shopee ada, kalau misalkan kalian mengklik perlu rumput odot, langsung enter gitu ya di Shopee, pasti yang keluar itu toko saya guys, yang ada di Kabupaten Bandung, namanya Lira Marsal. Nama tokonya Lira Marsal guys. Kemudian di TikTok juga ada, tapi di yang lain juga karena ada kesibukan saya tutup tokonya guys. Kayak di Bukalapak seperti itu ya, dulu masih buka, tapi sekarang karena banyak kesibukan, diantaranya ya ini YouTube ini kan lumayan memakan waktu guys, jadi ngeditnya lama, sampai pernah hilang domba juga nih gara-gara YouTube. Tapi biarin lah, yang namanya alur kehidupan seperti itu guys. Kalau misalkan kita condongnya ke sini ya condong semua ke sini, condongnya ke kanan ya condong ke kanan gitu kegiatannya ya. Susah guys, alias variatif, biarin lah. Yang jelas kita tidak nganggur guys, banyak pekerjaan alhamdulillah. Nah jadi buat kawan-kawan semua nih, misalkan mau berkunjung atau misalkan mau pesan-pesan bibit rumput apalah itu, mau Guatemala, mau yang aneh-aneh, janjibar, red napir, itu ada guys. Bisa di WA saya guys, langsung di COD juga bisa. Cuman COD bedanya ada biaya penanganan itu guys, sekitar 15.000 atau 7.000 berapa lah. Kalau TF misalkan ditransfer ke bank, nggak ada biaya penanganan, murah guys. Dan insya Allah saya amanah guys, dikirim.
Kalau mau pesen dombanya bisa guys. Kalau untuk ekahan ada, cuman belum banyak guys ya. Kalau domba mah belum bisa dikatakan dijual guys. Wah, masih panjang guys. Ternaknya juga masih sedikit, tapi ya berjalan aja lah ya guys. Nomor telepon saya guys 081563891778. Andaikan diperlukan atau pengen main ke sini guys, mau lihat kebunnya atau gimana lah, main aja nih di Ranca Ekek guys. Ya seperti itu, daripada mainnya ke mall guys. Ngapain main ke mall atau ke alun-alun Bandung? Untuk peternak mah lebih baik mainnya ke tempat-tempat yang ada ternak. Sharing. Ya nanti ada pemasukan guys, stimulus. Orang itu kan pintar itu bukan karena otaknya guys, tetapi banyak stimulus. Atau ya melihat orang lain lah guys. Otak pintar juga kan kalau nggak melihat orang lain nggak ada stimulus. Atau lihat YouTube, tapi kan dibuktikan di daratnya harus dibuktikan guys. Stimulus itu ada dua guys, atau masukan. Pertama baru bayang-bayang, kedua pembuktian. Nah, kalau dilihat di YouTube itu baru bayang-bayang, kayak oh-nya gitu guys. Tapi kalau setelah lihat kita membuktikan sendiri, kan yang namanya seperti halnya hal sepele ada guys ya. Cara tanam misalkan, cara tanam rumput. Ya gampang nanam seperti itu. Cuman kalau kenyataan banyak mah guys, ada yang kebalik. Nanam kebalik ada guys. Nanam kebalik gak akan tumbuh guys. Ibarat nongeng gitu guys. Nah, ruas-ruasnya itu ada, itu yang ke atas. Nah, kalau dilihat nyata, dilihatin di pelong, oh iya. Nah, seperti itu. Atau teknik-tekniknya guys, seperti kita mau tanam rumput. Hujan tidak ada, jauh cep agak akan tumbuh guys. Karena apa? Ya tanah kan dalam keadaan hangat atau panas. Nah si rumput dalam keadaan kurang air ya otomatis langsung mati guys. Jadi harus ada tekniknya, diantaranya ya harus nunggu hujan. Hujan lebat udah tanam rumput guys. Nah bagaimana kalau bibit sudah ada, hujan tidak ada? Nah kita peram dulu, simpan dulu di sumur guys. Dicebor weh heula. Nanti setelah hujan badak, nah baru bergegas. Seperti itu guys, itu teori-teori dasar sederhana tapi ya lumayan membantu guys. Seperti itu guys. Nah jadi kembali lagi ke laptop ya. Awalnya memang di masyarakatnya guys, jadi nanam rumput ngapain memang guys, jadi nggak ada guna kayaknya mah. Kalau tidak punya tujuan mah guys, lebih baik tanam singkong. Tetapi kan saya ada tujuan. Nah terus saya di panculan guys, sajajar udah jadi kebun mah. Kan berdasarkan penelitian odot itu satu kali tanam bisa bertahan 12 tahun guys. Kalau awal-awal saya juga masa gitu, ternyata guys. Jadi tidak ada pengeluaran lagi untuk yang mencangkul guys. Satu kali tanam udah kita babat terus sampai sekarang. Nah bisa mati itu guys kalau tertimbun guys. Misalkan begini, kita babad rumput, terus si rumputnya teh lupa disimpan aja di atasnya, udah pulang misalkan 1 minggu ke pariksa, nah suka mati guys. Jadi tertutup naon ngaran tanya ya, pokoknya si bibitnya yang ini bekas di arite ketutup, suka mati. Atau tergenang air mati juga, jangan tergenang air, makanya harus ditinggikan guys. Fungsi ditinggikan itu seperti itu. Kalau misalkan udah dibabat kan jadi pendek sekali. Nah kalau ada di atas mah aman lah, langsung ngabreng deh guys. Banyak lagi normal, bahkan lebih bagus. Nah kalau misalkan agak jelek ya di orea guys, atau di pupuk kandang.
Nah, sampai sekarang saya pupuk kandangnya nih mau diulik nih guys, mau membuat komposnya biar ini ada bekas mesin cuci, nanti mau dikondisikan guys. Mau buat kompos soalnya lumayan membantu sekali tuh buat kompos. Petani mah guys, peternak memang alhamdulillah guys, jadi kegiatan teh merunut guys. Jadi kalau lamun karet mah muter, jadi memerlukan bibitna ayahnya gasnya didinya kene, gemukna ayah apaan di domba gas. Setelah gemuk nanti panen domba anakan muter gas. Iya, terus sambil ya nulain gas, sambil nunggu pepaya, nunggu lumayan buahan, atau nangka misalkan gas nantinya buahan. Pokoknya rame guys. Jadi hidup di desa seperti itu guys kalau saya gitu guys. Jadi muter guys, uangnya muter lumayan lah. Yang jelas kalau hidupnya sederhana mah nggak susah guys. Tidak terlalu berat kalau hidup sederhana. Memang nyawa nanti seperti itu guys. Kalau hidup di desa mah yang penting kita hidup sederhana udah aja lancar. Kalau hidupnya boros mah agak tahu guys. Ampun saya juga. Gitu guys. Jadi overload kemarin sampai 6 orang tenaga kerja guys. Dan sekarang ya normal lagi setelah beres mah. Ya demikian guys talking-talkingnya, mudah-mudahan jadi inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.